Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA dan salam sehat selalu untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa kembali dan sekarang kita membahas mengenai materi sistem pernafasan manusia. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa follow semua media sosial ini ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Setiap saat manusia itu bernafas. Nah, sistem pernafasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas. Nah, proses bernafas ini bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses bernafas. Nah, mengapa bernafas itu penting? Ya, kita sangat membutuhkan oksigen untuk bisa menjalankan fungsi sel-sel di dalam tubuh. Kalau selama 5 menit saja kita tidak bernapas atau tidak ada pasokan oksigen ke dalam tubuh, maka sel-sel otak mulai mati. Hal itu akan menyebabkan kerusakan otak hingga menyebabkan kematian. Selain bernafas, kira-kira apalagi fungsi lainnya dari sistem pernapasan? Ya, yang pertama tadi untuk bernafas, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua bisa membaui sesuatu, seperti kita bisa membaui aroma dari parfum, kemudian bangkai, dan membaui masakan. Kemudian yang ketiga bisa membuat manusia berbicara. Kemudian yang keempat untuk adaptasi tubuh. Yang kelima untuk melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Selanjutnya, organ apa saja sih yang bertanggung jawab atau yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia? Organ pada sistem pernapasan manusia. Organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia? Nah, selama proses bernapas, ternyata bukan hanya hidung dan paru-paru saja yang bekerja. Terdapat organ-organ lainnya seperti mulut, tenggorokan atau faring, laring, trakea, diafragma, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan kapiler-kapiler darah. Organ penyusun sistem pernafasan yang pertama adalah hidung dan mulut. Hal ini karena keduanya merupakan organ yang secara langsung berhubungan dengan dunia luar. Nah, proses bernapas dimulai ketika kamu menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Proses yang baik adalah ketika kamu menghirup oksigen melalui hidung dan mengeluarkan karbon dioksida melalui mulut. Kenapa lebih baik menghirup udara melalui hidung? Karena di dalam rongga hidung terdapat rambut dan lendir atau mukus. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring zat dan mikroorganisme berbahaya yang masuk ke tubuh. Namun, ketika kamu sedang mengalami gangguan seperti hidung tersumbat, kamu bisa menghirup udara melalui mulut. Selanjutnya, tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau disebut juga faring merupakan saluran yang mengalirkan udara dari hidung ke laring dan trakea. Organ selanjutnya yaitu laring atau disebut juga kotak suara. Nah, ini merupakan penghubung antara faring dan trakea. Disebut sebagai kotak suara karena di laring terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan antara saluran makan dengan saluran udara. Kemudian organ selanjutnya adalah batang tenggorokan atau trakea. Nah, trakea ini adalah organ yang berbentuk tabung atau pipa yang menghubungkan antara tenggorokan dengan paru-paru. Ya, fungsi utama dari trakea ini adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga bisa untuk menyaring benda asing seperti zat atau mikroorganisme berbahaya agar tidak masuk ke paru-paru. Di dalam trakea terdapat sel goblet untuk memproduksi lendir yang berfungsi untuk menahan atau menyaring benda asing tersebut. Kemudian
Ada silia atau rambut kecil yang melapisi trakea. Kemudian akan membawa benda asing tersebut kembali ke atas menuju ke mulut agar dapat ditelan. Nah, kalau kamu batuk, yang membantu batukmu agar lebih baik adalah trakea. Organ selanjutnya adalah diafragma. Nah, diafragma adalah organ yang memisahkan antara rongga perut dan rongga dada. Nah, otot-otot diafragma ini digunakan dalam proses pengambilan dan pengeluaran napas. Ketika kamu menghirup oksigen atau mengambil napas, maka otot-otot pernapasan di rongga dada akan mengembang dan diafragma berkontraksi, sehingga tekanan rongga dada menurun. Hal ini akan memudahkan oksigen masuk ke paru-paru. Sebaliknya, ketika kamu menghembuskan napas, maka diafragma akan mengendur dan ukuran paru-paru mengecil. Organ pernafasan selanjutnya adalah bronkus. Nah, trakea memiliki 2 cabang menuju paru-paru. Nah, itulah yang disebut dengan bronkus. Menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam saluran bronkus, terdapat silia yang bergerak maju mundur dengan membawa lendir atau mukus. Nah, lendir inilah yang akan mengumpulkan debu atau zat berbahaya lainnya agar tidak masuk ke paru-paru. Kemudian zat berbahaya, misalnya virus atau debu tersebut akan dikeluarkan saat batuk atau bersin. Organ pernafasan selanjutnya adalah bronkiolus. Setelah melalui bronkus, maka udara diteruskan ke bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Ya, bronkiolus ini merupakan cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus ada kantung udara yang disebut alveolus. Kemudian organ pernafasan paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ sistem pernafasan yang memiliki tugas utama untuk perpindahan gas, yaitu oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan akan mengeluarkan karbon dioksida ataupun gas limbah dari tubuh. Bagaimana proses atau sistem pernafasan pada manusia? Proses pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus menuju ke alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis, berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Jadi pada saat menelan makanan, epiglotis menutup, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher pada rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea yang berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari 2 proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke dalam paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan berbentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus ini berakhir pada gelembung-gelembung pada paru-paru yang disebut dengan kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti oleh kapiler-kapiler darah. Gelembung tersebut diselimuti oleh kapiler-kapiler darah. Seperti ilustrasinya seperti gambarannya pada gambar berikut ini. Nah, bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Jadi secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring
kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan kantung alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai ke alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida itu ke alveolus, kemudian menuju ke tenggorokan, lalu menuju ke lubang untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan bernafas. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Nah, frekuensi pernafasan ini atau respiratory rate atau RR ini merupakan kecepatan pernafasan, ya, kecepatan pernafasan yaitu indikator kemampuan paru dalam melakukan proses ventilasi yang diukur dalam 1 menit. Apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan tersebut? Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, kecepatan pernapasan pada wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ini paru-paru laki-laki itu menampung 5,7 liter, sedangkan paru-paru wanita itu menampung 4,2 liter. Yang kedua, umur. Nah, balita memiliki frekuensi lebih tinggi daripada orang dewasa karena volume paru-parunya lebih kecil. Yang ketiga, suhu tubuh. Nah, suhu tubuh yang tinggi ini menyebabkan frekuensi pernapasan tinggi karena pada saat demam, metabolisme tubuh meningkat dan kebutuhan oksigen juga meningkat. Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Jadi frekuensi pernapasan pada posisi yang lebih tinggi itu daripada posisi duduk. Jadi frekuensi pernapasan pada saat berlari itu lebih tinggi daripada pada saat istirahat. Yang kelima, emosi, rasa takut, dan ketakutan. Ini menyebabkan frekuensi pernapasan meningkat. Yang keenam, ketinggian tempat. Jadi tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen lebih rendah sehingga jumlah oksigen yang dihirup itu lebih sedikit. Selanjutnya adalah volume udara pernafasan. Nah, volume udara pernafasan ini yaitu volume udara paru-paru, yaitu adalah udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernafasan berlangsung. Nah, pada orang dewasa, organ paru-paru memiliki kapasitas rata-rata sebanyak 3-5 liter. Nah, berikut adalah volume udara pernapasan paru-paru manusia. Dalam keadaan normal, kemudian inspirasi maksimum, ekspirasi maksimum, udara residu, dan kapasitas vital paru-paru. Kita lanjutkan mengenai materi gangguan pada organ penyusun sistem pernafasan manusia. Nah, tingkat atau laju pernafasan tiap orang itu berbeda-beda. Nah, tergantung dari berbagai faktor seperti tingkat usia, kondisi atau aktivitas, dan kesehatan. Nah, kali ini kita akan mengenal gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada organ sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada gangguan hernia hiatus. Nah, hernia hiatus ini adalah gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, gangguan ini yang pertama itu hernia hiatus ya. Jadi gangguan ini terjadi ketika bagian organ perut menembus rongga dada melalui lubang diafragma. Nah, biasanya penderita ini mayoritas wanita. Nah, penyebabnya diduga karena melemahnya diafragma akibat pertambahan usia, kemudian obesitas, bawaan atau perkembangan diafragmanya tidak baik sejak dalam kandungan, kemudian kehamilan, batuk yang sering, dan mengejan saat buang air. Gangguan yang kedua yaitu asma. Nah, asma ini merupakan peradangan kronis pada sistem pernapasan, khususnya paru-paru. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah batuk, sesak napas, nyeri dada, dan mengi. Ya,
istilahnya hitomengik. Jadi orang yang menderita asma akan semakin parah ketika di lingkungannya terdapat polusi udara, kemudian asap, infeksi serbuk sari, udara dingin, obat-obatan, bahan kimia, dan lain-lain. Hal ini karena penderita asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif dibandingkan mereka yang normal. Gangguan yang ketiga adalah bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah gangguan sistem pernafasan. Selanjutnya, gangguan pernafasan ini merupakan peradangan yang terjadi pada bronkus. Seperti yang kita ketahui bahwa bronkus itu membawa udara dari paru-paru maupun sebaliknya. Nah, gejala bronkitis ini adalah batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri dada, bahkan kehilangan kesadaran. Yang keempat, gangguan yang dinamakan TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini adalah penyakit paru-paru akibat dari bakteri. Nah, bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang tulang, usus, dan kelenjar. Nah, TBC ini bisa menular melalui percikan ludah, kemudian akan semakin rentan bagi penderita dengan kekebalan tubuh yang rendah, seperti HIV/AIDS, ya. Kemudian gejala TBC ini berupa batuk yang berlangsung lama, demam, lemas, nyeri dada, berat badan menurun, kehilangan nafsu makan, dan berkeringat pada malam hari. Selanjutnya, gangguan yang kelima adalah pneumonia. Nah, gangguan sistem pernapasan pneumonia ini merupakan peradangan pada paru-paru akibat infeksi. Nah, infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada kantung-kantung udara, yaitu berupa gelembung itu, yaitu yang namanya alveolus. Nah, di salah satu atau pada kedua paru-parunya. Nah, alveolus yang harusnya berisi udara justru dipenuhi cairan atau nanah. Nah, itulah mengapa penderita pneumonia mengalami kesulitan saat bernafas. Nah, itulah berbagai masalah sistem pernapasan. Nah, sebenarnya gangguan atau masalah pada sistem pernapasan tadi yang sudah disebutkan itu bisa dicegah dan dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti menjalankan vaksinasi, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, memakai masker saat berada di tempat umum, menjaga kebersihan diri, dan rajin mencuci tangan, kemudian tidak menyentuh area wajah sebelum tangan dicuci. Kemudian satu lagi yang paling penting, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, menjaga jarak dari orang yang sedang sakit batuk atau pilek. Nah, terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita semua harus semakin ekstra hati-hati dan patuhi protokol kesehatan. Jadi stay healthy, ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan pandemi COVID-19? Seperti yang sudah kita tahu bahwa virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah kumpulan virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut COVID-19. Ya, jadi coronavirus disease 19. Nah, karenanya infeksi virus corona ini disebut juga infeksi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, World Health Organization pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019. Pandemi ini belum berakhir sampai saat ini. Nah, menyusul laporan klaster kasus virus pneumonia di Wuhan pada saat itu pertama kali, yaitu Wuhan Republik Rakyat Tiongkok, yang sampai saat ini sehingga menjadi pandemi masih berlangsung. Nah, untuk itu kita semua masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Baik, kita akan bahas mengenai fenomena COVID-19 ini di ruang diskusi yang anak-anak. Nah,
Sekian penjelasan dari Ibu. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Salam IPA. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan dan bisa didiskusikan di ruang diskusi. Sekian, terima kasih. Tetap menjaga kesehatan. Ingat ya, sekali lagi. Salam IPA untuk semuanya. Tetap sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.